barangkali ada yang ditanyakan dari para jamaah sekalian. Waktunya kami silakan membuat dua dari mana dulu. Silakan. Ini kan sering ya melakukan satu kegiatan sedekah atau infak atau apa. Contohnya ya, ini mau bangun masjid. Mau bangun masjid ini, waduh, ada sih pertama nih sih, ketok gede dan menarik. Apa ini sore dong, contoh ini semangat. Nah, inilah ya saya sok ini tadi ria apa enggak itu, tapi inilah memang satu budaya di sini Pak. Kalau diawali yang besar itu nanti rakyat itu ngikut gitu loh kan, sering sekali apalagi pada saat itulah waktu bangun Masjid Ar-Rahman itu. Waduh, pilar berapa pilar? Ini disebutkan si A 10 pilar, si B 10 pilar untuk menarik minat jemaah-jemaah lainnya. Jadi gimana Pak ini dari katanya kalau memberi kepada tangan kanan, tangan kiri jangan lihat, ya seperti itu. Jadi maksud niatnya itu supaya jemaah lainnya itu juga mengikuti langkah-langkah daripada yang sudah melakukan sedekah itu Pak. Ini mohon pencerahan Pak. Langsung yang dikembangkan. Jadi dalam sabda Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu perbuatan kita ini, kita hadir hari ini niatnya apa? Niatnya ingin berjamaah, buka bersama, kemudian silaturahmi. Ini niatnya ya, niatnya itu yang dapat amal perbuatan yang baik. Tapi kalau niatnya neng musola, aku kan ketemu ibu kayak aku diurung rupa aku biar di alam bahwa aku ini hari sholat ini. Ini amalnya nggak dapat. Amalnya nggak dapat. Tahu ya ibu ya. Amal itu tergantung niat hati kita. Yang tahu hati siapa? Hati kita hanya kita dan Allah. Setelah kita nggak tahu. Mbak Toyib niatnya apa sih? Kita nggak tahu semuanya. Yang tahu hanya hati kita. Aku tekorannya sekedar pokoknya kalau Pak Kasyono, bagaimana kalau Pak Bambang. Ini niatnya berarti pokoknya manusia. Ini nggak sah ibadahnya. Ya, kurang sah, kurang afdol. Niatnya adalah bahwa aku tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Kalau paham itu, niatnya adalah aku ibadah. Karena aku butuh sangu yang banyak untuk merintangi, untuk melewati semua dunia ini kita lewati dan masuk ke alam kubur. Ini kalau sangunya sedikit, nggak bisa, harus banyak sangunya, harus banyak. Ya, termasuk tapi karena Pak Ita. Jadi wakaf apapun itu termasuk sedekah, ya, wakaf sedekah. Jadi kalau niatnya adalah takmir di bawah ketuaan Pak Isun ini, wakaf masjid itu diumumkan nama-namanya. Kadang-kadang ada yang risih Pak, aduh itu banyak khawatir ria, gitu. Apa inisial? Karena kalau ria itu akhirnya ya nggak dapat apa-apa. Mengeluarkan 1 juta bahkan 1 miliar pun kalau niatnya ria, orang memuji, Allah tidak akan menghitung sebagai satu bentuk amal. Ada betul dengan harus itu. Apa ya saya Pak? Ya petani betul. Beliau yang mempelopori sanksi ini aku ria enggak nih. Tapi ini kan beliau melakukan dari takmir sendiri yang mengumumkan macam-macamnya. Ada nama saya bahasa itu ya pakai wahyu. Pakai wahyu di bahasa itu ya. Padahal itu maksudnya adalah promosi agar yang lain itu yang ikuti itu loh. Yeah. Itu ya. Dan niat yang baik dari takmir dan dari para asidik ini yang melakukan sedekah kemudian ini tentu harus kita perhatikan juga oleh panitia pembangunan masjid ya. Mungkin apakah
Kalau dana kurang pas ya nanti Pak jenengku tolong di apa inisial saja sumbangan dari hamba Allah. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada apa ya, takut karena itu ya Allah itu nggak ada artinya apa kalau sampai ini hanya riak tadi itu. Padahal sebenarnya nyumbang hanya bukan riak, tapi dengan nama itu kan orang tuh wah ini Budi Motor ya, aku di situ oh enak orang dua gitu kan. Jadi ini kan buat jadi dia semua jadi riak semua. Wah Pak kita suka nih, aku betul suka nih. Nah ini kan, ini yang dianggap riak yang nggak ada pahalanya. Oke. Sebab yang lain Nabi bisa innamal a'malu bil khawatim, penutupnya. Kita di hari tua seperti ini ya, di nomor 3. Bersedekahlah dengan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka kamu baru berkata untuk bulan sekian, untuk bulan sekian. Pada harta itu sudah menjadi hal si bulan atau hari warisnya sudah jadi repot. Ini hadis Nabi Bukhari dan Muslim. Yaitu ketika kita sehat, ya kita masih sedekah berzakat. Jadi dari sombong atau riak. Barangkali itu yang moga dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Langsungnya. Saya ingin menanyakan masalah anak yatim piatu, Pak. Adakah batasan anak itu disebut yatim piatu, batas usianya, ataukah sampai tua masih disebut yatim piatu? Gitu Pak. Nah, saya. Mas juga Mas. Ya, ada juga. Langsung aja ya Pak. Ya tanya. Mau tanya terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan masalah zakat mal, Pak. Untuk zakat mal itu apa aja yang perlu dizakati dan cara perhitungannya itu loh Pak. Saya kadang-kadang tuh bingung, kadang makanya zakatnya terserah, yang penting saya zakat, nggak tahu itu sudah terpenuhi apa belum. Yang kedua itu harus disebutkan ini zakat saya kan. Sering saya dengar katanya harus disebutkan ini, diniatkan ini zakat saya, nanti dari yang terima membalas jawaban apa gitu Pak. Saya mohon penjelasannya masalah itu, cara perhitungannya dan. Ya Mas. Kita semua ini yatim piatu Bu. Tapi ada batasan secara fikih bahwa yang berhak menerima santunan yatim piatu itu adalah anak-anak yang masih belum bisa mandiri, belum bisa bekerja. Undang-undang tenaga kerja kita ini untuk bisa bekerja itu minimal harus tamat SMK. Nah, jadi kalau masih SMK ke bawah, masih sekolah di SMP, SD dan SMA itu masih berhak untuk santunan. Setelah berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, maka setelah 17 tahun dia nggak lagi berhak untuk untuk santunan anak yatim yang piatu ya. Dia harus bekerja, tapi jangan bekerja yang di pinggir jalan yang cereng wajahnya diurut putih-putih gitu. Terus juga joget itu sebenarnya dalam Islam itu haram, nggak boleh. Meminta itu haram hukumnya, ya nggak boleh. Kecuali kalau itu dia memang cacat, jombo cacat itu boleh. Cuma tidak boleh publis dinampakkan itu nggak boleh. Yang waktu itu langsung ke panti jombo dan ke tempat lain. Tapi kalau kita nggak mengeluarkan itu rasanya piye gitu ya, itu bahagia. Rata-rata 100.000 dong. Nah, ketika saya keluarkan 1.000 itu ada teman yang lain kok yang tombol 2.000 demo akeh. Ini pembelajaran. Di Quran tuh nggak ada istilah yatim, yang piatu. Piatu itu bahasa Arab ya. Kalau yatim itu bahasa Arab. Jadi yang berhak sama itu anak yatim. Ya. Piatu itu terus dikembangkan di negara kita di mana terus yatim piatu. Piatu bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Piatu ya. Jadi dia
saya pernah tulis itu di Tarbur Pagi itu masalah pidato. Kemudian untuk jenis zakat itu semua barang yang menghasilkan keuntungan itu wajib zakat. Tarifnya berapa? Minimal penghasilan itu 85 gram emas. Nah sekarang berapa 1 gramnya? 1 juta. Berarti kok 80 lah. 85 gram berarti 85 juta itu nasabnya setahun. Ya, nasabnya dihitung setahun. Ya, setahun. Boleh dicicil tiap bulan. Saya pegawai, saya sebulan gaji saya 10 juta. Ya, kemudian dipotong biaya ini macam ini masih ada 7 juta. Maka 7 juta ini wajib zakat 2,5%. Yang normal semua zakat tarifnya Bu 2,5%. Notaris penghasilannya berapa? Kurangi biaya operasional, tiap tahun dihitung, jangan sampai lepas, kemudian potong 2,5%. Beliau pengusaha juga itu ya kena zakat mal 2,5%. Pak Kajono juga itu 2,5%. Pegawai juga. Tapi kalau Pak Wandi misalnya dia petani atau pengusaha keperkebunan dan bergantung pada rahmat Allah, ya apa ini hujan macam-macam, maka dia kayaknya 10%. 10% ya. Tapi kalau tidak bergantung pada hujan macam-macam 5% sama. Di atas 2,5%. Ya. Itu Gimana Pak? Dapat barisan Pak? Ibu itu tanya. Di sini Pak. Jelas bisa dihitung ya. Yang saya tanyakan misalnya kita punya rumah, misalnya rumah katanya kalau yang dipakai itu disegati. Rumah itu disegati apa enggak? Oh, Rumah. gini, Ibu kalau seperti Pak Petani wajib zakat karena jual beli rumah. Oh. Tapi rumah yang ditinggal itu cukup sekali pertama beli. Pertama beli zakat bayar. Tapi setelah itu nggak bayar kan nggak berkembang. Ibu punya emas dipakai sampai apa 1 on, tapi nggak dijual, nggak jual beli, nggak wajib zakat, nggak kena zakat. Kecuali ibu jual beli emas wajib zakat. Ya. Jamaah Majelis Ar-Rahman Ar-Rahim. Barusan apa yang kita dengar, kita kesankan di dalam hati dan niat itu amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara yang lain. Dan untuk sempurna majelis ini, marilah majelis ini kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.